Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba lanjut lagi untuk pembuatan RESTful API kita. Jadi kita lanjut dari yang pertemuan ke-13. Jadi kalau yang pertemuan 13 kemarin, itu kita udah menyelesaikan semua fitur yang ada di API-nya. Nah, untuk hari ini, ataupun untuk pertemuan kali ini, ataupun pertemuan ke-14 ya, kita bisa hitung praktikum untuk pertemuan 14. Kita fokusnya itu ke melakukan refactoring kode. Refactoring itu istilahnya kita perbaiki kode-kode yang memang bisa kita perbaiki gitu, ataupun kita handle hal-hal yang mungkin belum kita handle sebelumnya kayak gitu. Jadi yang pertama, teman-teman silakan dibuka dulu project yang sebelumnya. Kita lanjutin project yang dari pertemuan 11. Kemudian dibuka di VS Code. Nah, kalau udah, silakan teman-teman jalankan sumnya dulu ya. Jika sudah, teman-teman jalankan si aplikasi Express-nya, npm run start. Nah, sekarang kalau kita cek di browser, harusnya dia udah jalan. Oke, berhasil muncul. Sekarang kita coba sedikit review ya yang udah kita buat kemarin. Yang udah kita lakukan sejak pertemuan 11. Jadi kita udah buat routing untuk seluruh endpoint untuk mendapatkan semua data sampai kita menghapus data. Kemudian kita udah buat controller untuk index, mengakses semua data, store, menyimpan data, atau menyimpan resource, kemudian update untuk mengupdate resource, kemudian ada destroy untuk menghapus, sama yang show untuk menampilkan satu buah data. Nah, selanjutnya kita di sini ada model untuk mengelola data ke database kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Postman-nya, kita review dikit ya. Kalau aku klik send, nah nanti muncul 4 buah data untuk get all resource. Kemudian misalkan aku akses satu buah data, nanti muncul nih satu datanya. Tapi kalau kita akses ID yang nggak ada, nah, otomatis muncul student not found. Kemudian kita bisa nambahin data baru, misalkan namanya itu kemudian kita klik send. Nah, otomatis datanya bertambah. Kemudian kalau kita edit, misalkan aku mau ngedit data yang, coba kita lihat data terakhir yang tadi siapa ya, ID-nya 5. Kemudian kita coba ubah namanya, misalkan nah otomatis nanti datanya akan berubah gitu. Kemudian misalkan kita update data yang nggak ada, send, otomatis muncul student not found. Nah, sama juga yang delete resource. Misalkan kita hapus data yang nggak ada, otomatis muncul student not found. Jadi misalkan kita hapus data yang kelima, send, menghapus data student. Kalau kita cek, harusnya data kelima ini udah tidak ada. Nah, itu mungkin review yang udah kita buat kemarin ya. Jadi dari get all resource sampai delete resource. Mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi sebenarnya di belakang layarnya ini ataupun di belakang codingannya ini ada hal yang kompleks gitu kan. Kita bikin servernya dulu, bikin routingnya, bikin controller sama student kayak gitu. Jadi sesuatu yang sederhana sebenarnya nggak benar-benar sederhana di belakang layarnya gitu. Nah, kemudian untuk hari ini kita coba refaktor ya. Kita perbaiki hal-hal yang bisa kita perbaiki kayak gitu. Sekaligus kita improve kodenya. Nah, yang pertama, apa aja sih yang bisa kita refaktor? Sebenarnya ada banyak. Cuman ini aku cover hal-hal yang penting aja gitu. Yang pertama, di controllernya, untuk di method index, kita bisa menghandle kalau datanya kosong. Nah, kemudian untuk yang store, kita bisa handle kalau seandainya salah satu data tidak dikirim. Misalkan gini, kan pas end resource nih, nah gimana kalau pas namanya itu nggak dikirim? Nah, harusnya harus bisa dihandle, nggak muncul error kayak gini.
Nah, ini nanti kita coba handle ya. Bikin validasi yang sederhana. Kemudian untuk modelnya di method create, kalau kita lihat kemarin kita buat 2 promise ya untuk create-nya. Jadi promise 1 untuk insert data, promise 2 untuk melakukan select data by ID. Nah, ini kita bisa refactor nanti biar kita bisa pakai method find ini gitu. Jadi kan method find ini sebenarnya sama kan dengan yang kita tulis di promise kedua yang ini. Jadi kan nanti kita coba refactor. Nah, ini nanti hal-hal yang lain misalkan kayak clean code, kita buat lebih ringkas kodenya, kemudian kita tambahin autentikasi, kemudian kita bisa tambahin validasi yang lebih kompleks. Tapi yang 2 hal ini ataupun 2 buah paket ini dan paket yang lain itu nggak aku cover ataupun nggak aku bahas sekarang ya kayak gitu. Karena ini 2 hal yang berbeda, jadi bisa kita buat ke materi yang berbeda kayak gitu ataupun pertemuan yang berbeda. Nah, untuk yang pertama, kita fokus dulu untuk merefaktor untuk menghandle kalau seandainya datanya kosong. Jadi contoh kayak gini. Misalkan di controller ya. Kan di sini kan kita ngambil data dari database. Nah, gimana kalau seandainya data arraynya kosong? Misalkan gini, ini kita tulis saja hardcode ya. Kemudian pas kita akses send, nah harusnya muncul yang muncul di sini kan menampilkan semua student, kemudian datanya kosong. Nah, harusnya kita handle, misalkan data kosong, data is empty kayak gitu. Jadi dia nggak usah munculin data. Nah, itu caranya gimana? Nah, caranya gampang. Jadi logikanya kan kayak gini aja. Jika data array gitu kan kosong, atau jika data array lebih dari 1 kayak gitu kan, baru kita tampilin datanya. Tapi kalau enggak, jika tidak, maka kirim response data is empty kayak gitu. Gampang ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara ngecek data itu ada atau tidak? Jadi kita tulis ya di sini. Cek apakah array tidak kosong. Nah, ini kita perlu mikir nih gimana caranya. Jadi di JavaScript kita bisa melakukan ceknya itu kayak gini. Kan misalkan nih, ini kan ada array. Misalkan ada A, kemudian B kan. Nah, kita bisa cek nih isi dari array tersebut menggunakan metode yang namanya length kayak gitu. Jadi gini, kan nanti student ini kan datanya array. Kita bisa cek nih panjangnya tuh ada berapa. Jadi kayak gini. Misalkan nih console.log students.length. Dan misalkan kita lihat di sini ya, di terminal. Misalkan aku klik send. Students. Nah, kelihatan di sini ada 4 buah datanya kan. Nah, gimana kalau seandainya datanya kosong? Nah, ini aku tulis hardcode aja ya. Nah, otomatis kan 0. Nah, ini kita bisa manfaatin. Jadi, jika student.length lebih dari 0 gitu kan. Jadi, kita cek yang pertama jika data array lebih dari 1. Atau kalian mau buat jika data array-nya itu kosong juga bisa gitu. Logikanya dibalik-balik juga bisa. Terserah kalian kayak gitu. Tapi aku pakai cara yang pertama ya. Jadi, jika students, bentar aku balikin dulu yang ini. Oke. Jadi jika students.length, jadi kalau panjangnya itu ataupun isinya lebih dari 0, nah baru kita munculin datanya. Nah, ini kita cut. Kemudian kita pindahin ke dalam ini. Nah, save. Selanjutnya kita buat yang kondisi else. Berarti selain itu, berarti kan bisa aja datanya kosong gitu kan. Nah, baru kita kirim data is empty. Ini kita copy aja. Kemudian datanya perlu kita kirim ya. Nah, cukup kayak gini aja. Ini sekarang kita ganti. Atau data is empty juga bisa. Nah, sekarang kalau kita send, nah kalau ada datanya muncul. Tapi misalkan seandainya array-nya kosong dari database ya.
kita klik send. Nah, sekarang muncul message data is empty kayak gitu. Jadi udah bisa kita handle. Jadi itu cara menghandle kalau seandainya ada data yang kosong kayak gitu. Sebenarnya ini opsional ya, bisa mau dihandle boleh, nggak mau dihandle juga nggak apa-apa. Cuman kita tetap ngasih informasi yang informatif ke user. Kalau datanya kosong, kita kasih tahu, oh data di students ataupun data di database kosong kayak gitu. Caranya ya pakai ini tadi, student.length. Jadi logikanya kayak gini yang aku bilang tadi, kalau data array lebih dari satu, atau bisa juga kayak gini, misalkan student.length sama dengan 0 gitu, berarti kan datanya kosong kan, berarti kalau data kosong yang ini kita pindahin ke atas gitu. Jadi bebas, logikanya mau ditaruh di mana bebas gitu. Nah, jadi kayak gitu ya untuk yang refaktor yang pertama. Kemudian kita lihat refaktor yang kedua. Jadi gini, ini sebenarnya kita bisa lebih persingkat lagi. Jadi kayak gini. Jadi misalkan jika datanya lebih dari 0, berarti munculin data. Kalau tidak, itu kita kirim data is empty. Nah, ini sebenarnya kita bisa keluarin. Nggak perlu kita tulis di dalam else. Jadi ini else-nya kita hapus. Nah, kemudian ini kita taruh di luar. Jadi gini, jika studentnya lebih dari 0, berarti tampilin data. Kalau enggak, munculin data is empty. Nah, ini coba kita send ya. Ini pasti error sih. Coba kita lihat. Oke, berhasil. Tapi gimana kalau seandainya datanya itu kosong? Nah, ini coba. Oke, berhasil ya, sebentar. Oke, ini berhasil ya. Sebenarnya harusnya error sih. Kenapa error? Karena kan di sini nggak ada return ya. Jadi misalkan nih datanya itu ada 10 gitu kan. Nah, ini kan dijalanin. Bentar, ini kan dijalanin. Nah, terus di sini nggak ada return. Nah, otomatis ini dijalanin juga gitu. Cuman nggak tahu ini kok nggak error ya. Nah, harusnya untuk menghandle itu kita bisa pakai return di sini. Jadi kita kirim return kayak gini kan. Jadi jika datanya lebih dari 0, kita return. Nah, karena di sini ada return, maka dia akan menghentikan operasi selanjutnya. Jadi ini nggak akan dijalanin gitu. Nah, terus yang kedua ini kita bisa analogikan sebagai else gitu. Jadi nanti misalkan datanya lebih dari 0, kemudian kita return. Nah, karena ini di return, otomatis ini nggak dijalanin. Nah, kemudian kalau seandainya datanya 0, kan dicek nih, oh ternyata datanya 0 gitu. Jadi dia nggak masuk ke dalam ini. Nah, karena nggak masuk, ya udah ini yang terakhir tinggal kita return aja gitu. Kalau seandainya ini data array, nah muncul data is empty kayak gitu. Jadi cara bacanya kalau seandainya data yang lebih dari 0, dia langsung mengembalikan si datanya gitu. Karena di sini ada keyword return, otomatis ini nggak dijalanin kayak gitu. Terus kalau seandainya datanya 0, dia kan nggak masuk ke sini. Nah, otomatis dia jalan ke sini. Nah, terus tinggal di return aja. Jadi yang else tadi itu kita nggak perlu gunain lagi keywordnya. Kenapa? Karena udah ada return di sini, 2 buah return. Jadi kalau seandainya ini benar, maka yang di return ini. Kalau seandainya salah, yang di return ini gitu. Jadi biasanya sih codingan orang kita akan sering lihat kayak gini gitu. Cuman if, kemudian di sini nggak ada blok kode yang else. Jadi else-nya itu secara implisit kayak gitu. Nah, ini salah satu cara untuk refaktor ya. Jadi jangan bingung nanti cara bacanya gitu, kok nggak ada else gitu. Kemudian kok ada return 2. Ini sebenarnya cuma improvement aja gitu. Biar lebih rapi aja. Nah, itu yang refaktor yang kedua. Nah, selanjutnya, nah ini yang penting. Tentang validasi ya. Jadi kalau kita lihat nih, pas kita tambahin data, misalkan aku nggak kirim namanya, kemudian aku klik send. Nah, muncul error kan. Nah, harusnya kita bisa handle tuh validasinya. Nah, ini muncul error katanya
undefined yang insert ID. Jadi pas di insert datanya nggak ada gitu. Nah, kemudian gimana cara handle validasi? Jadi kita buat dulu ya. Nah, ini kita harus cek nih. Kita cek misalkan logikanya kayak gini. Jika nama kosong, maka kirim respons error kayak gini. Nah, gampang ya. Logikanya kan kayak gitu. Nah, sekarang caranya gimana cara tahu nama itu kosong gitu. Nah, jadi kita coba konsol ya. Kan kita tahu ya kalau data nama itu pasti kan dikirim di dalam request.body kan. Nah, ini kita coba konsol .log dulu nih. Request.body nama kayak gini. Kita coba lihat di terminal. Nah, kalau kita nggak kirim nama, kita lihat apa sih isinya si nama tersebut kalau nggak kita kirim. Nah, ternyata kalau kita lihat bentar. Ternyata nama ini kalau nggak kita kirim, isinya adalah undefined gitu. Jadi nggak ada datanya. Nah, ini kita bisa manfaatin. Jadi logikanya tuh kayak gini. Kalau nama itu undefined, kita kirim respon error. Nah, gampang kan? Nah, sekarang kita buat validasinya. Jika request.body.nama sama dengan undefined kayak gini. Nah, kita kirim respon errornya. Jadi misalkan kita buat const data sama dengan message-nya semua data wajib diisi kayak gini. Nah, kalau udah tinggal kita kirim kembaliannya res.json kemudian data kayak gini. Gampang kan? Nah, ini kan kalau seandainya namanya kosong. Ini kalau seandainya semua datanya berhasil gitu kan. Nah, ini berarti kita simpan di dalam apa? Else ya. Walaupun nanti bisa kita refaktor ini. Nah, sekarang jadi lebih rapi. Nah, sekarang kalau kita cek send, nah munculkan semua data wajib diisi. Nah, gimana kalau seandainya nama ini udah berhasil, tapi jurusan yang belum diisi nih. Send, nah muncul error kan. Nah, itu kita harus handle lagi. Coba. Ini kan sekarang udah nih nama kan. Berarti kita buat pakai yang operator OR gitu. Jadi, pertama dicek namanya. Apakah kosong? Nah, kalau enggak, cek selanjutnya, cek jurusan misalkan, ataupun cek yang NIM dulu. Nah, kayak gini. Nanti misalkan seandainya NIM-nya nggak dikirim, nah gini ya, kita klik send. Nah, semua data wajib diisi gitu, jadi udah berhasil kan. Nah, tapi di sini ada permasalahan. Gimana kalau seandainya ada banyak datanya 10, berarti kan di dalam if ini banyak banget gitu kan. Kita tulis kayak gitu. Nah, ini kita bisa istilahnya refaktor. Jadi, teman-teman tahu nggak yang namanya destructing? Jadi kan kita bisa ekstrak objek kan. Kita bisa ekstrak data dari sebuah objek. Gimana kalau nama sama NIM ini kita lakukan destructing gitu. Jadi kita tulis aja const, kemudian kita ekstrak. Yang mau kita ekstrak apa? Objek kan. Request.body ini objek ya, jadi kita tulis objek. Kemudian sama dengan, nah data mana yang mau kita ekstrak? Kita mau ekstrak data request.body kayak gini. Terus kita mau ambil apanya? Oh, nama. Ya udah tulis nama. Kemudian apa lagi? Name kayak gini. Sekarang ini udah bisa kita hapus. Nah, kayak gini. Nah, jadi lebih singkat kan? Terus kalau kita klik send lagi, nah, tetap sama hasilnya. Nah, ini sebenarnya bisa kita refaktor lagi. Caranya gimana? Coba lihat. Ini bisa kita negasikan kayak gini. Sama ini juga kita negasikan. Nah, jadi lebih singkat. Coba kita klik send. Nah, hasilnya sama aja. Tapi kok bisa kayak gitu? Itu maksudnya gimana? Jadi coba lihat. Nama ini, kan nilainya tadi adalah undefined kan? Nah, undefined ini pas di dalam if, dia kan dikonvert, diubah ke boolean. Nah, nilai undefined ini ketika diubah ke boolean itu jadinya adalah false. Nah, kemudian karena false, ini kita negasi pakai tanda tanya. Jadi, ketika kita negasi, otomatis jadinya true gitu.
Nah, ini cara bacanya jika nama itu kosong atau nim itu kosong kayak gitu kan. Jadi prosesnya itu undefined, diubah ataupun dikonvert ke boolean. Jadinya false. Kemudian kita negasikan, jadinya true gitu. Jadi kalau cara baca sederhananya, jika nama ini kosong kayak gitu kan, atau name ini undefined ataupun kosong, maka kita kirim respon error kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa validasi yang lain. Jadi nama, name, email, sama jurusan. Nah, sekarang kita tambahin aja nih operator OR. Kemudian kalau kita klik send, nah sama nih. Kalau seandainya jurusan nggak diisi, nah berarti udah bisa kan validasinya. Nah, kalau kita klik send, nah baru berhasil. Nah, itu cara buat validasi sederhana dan manual di Express ya. Sebenarnya bukan di Express sih, di JavaScript kayak gitu. Jadi kita bisa tambahin validasi sederhana kalau seandainya datanya nggak dikirim gitu kan. Nah, kemudian coba lihat di sini kan ada if else nih. Nah, ini kita bisa handle yang cara lebih singkat tadi. Jadi ini kita return. Kemudian yang ini kita keluarin. Nah, jadi kita nggak perlu else lagi ya. Jadi else-nya itu secara implisit gitu. Ini kita return. Nah, jadi lebih codingannya jadi lebih rapi lah. Jadi ini else versi implisit, versi yang nggak tertulis, karena ada 2 buah return. Jadi kalau ada return di sini, ini otomatis nggak dijalanin. Nah, kemudian kita sebenarnya bisa nambahin validasi lain, misalkan gini. Tadi kan kita udah buat handle kalau seandainya datanya itu kosong ataupun nggak dikirim. Nah, kita bisa bikin validasi lagi, misalkan nim itu kan harus angka, nggak boleh nggak boleh ada huruf kan A, B, C gitu. Kemudian kita harus handle lagi, misalkan format emailnya tuh harus benar kayak gitu kan. Nah, itu nanti kita tambahin lagi nanti di sini if, else if gitu kan, ada panjang. Jadi misalkan nih, kita mau cek name itu harus angka gitu. Coba kita konsol dulu ya. Kita lihat tipe data dari name ini apa sih sebenarnya. Oh, string dia. Karena kan di sini kita kirim string kan. Nah, ini kita harus validasi ini. Ini tuh data yang dikirim tuh harus angka gitu. Nah, sekarang kita tinggal ubah. Gimana cara ubah yang string name tadi jadi angka gitu. Nah, ini kita bisa cari. Nah, itu pakai parse integer kayak gitu. Berarti kalau kita cek parse integer, nah kayak gini kan. Jadi harusnya ini jadinya number gitu. Nah, benarkan number. Nah, sekarang kita bisa manfaatin buat validasi kedua. Jadi validasi kedua, name harus berupa angka kayak gini kan. Nah, berarti kita tambahin else if. Nah, gimana cara cek kalau data itu adalah angka gitu. Nah, ini kita bisa googling lagi. Nah, ini cek number JavaScript gitu. Jadi pakai is none namanya. Nah, jadi kita tulis is, kemudian none. Nah, kemudian data name tadi nih, yang udah kita ubah ke angka. Nah, baru deh, kalau seandainya name-nya itu bukan angka gitu kan. Nah, kita kirim lagi nih respon errornya. Nah, misalkan name harus berupa angka kayak gini. Nah, sama jangan lupa kita kirim kode status ya. Nah, kode status kalau seandainya data yang dikirim itu enggak sesuai, itu bisa kita pakai 422 ya. Nah, kita bisa pakai 422. Nah, sekarang coba kita tes. Nah, tadi kan ini semua benar kan. Nah, gimana kalau seandainya NIM-nya itu ada angka? Misalkan 011 A, B, C. Kita lihat berhasil nggak?
Oh, berhasil ya. Coba kita udah di save belum? Oke, sorry tadi aku ada salah logika. Jadi yang else if ini kan kita cek jika nim bukan angka. Sekarang coba lihat isnan. Ini kan kita cek nih. Di sini kan 011 ABC. Nah, di sini kan dicek apakah 011 itu adalah angka. Nah, ini kan otomatis dia bukan kan, false. Nah, ini kita tinggal negasiin aja. Karena false, terus kita negasiin jadi true gitu. Jadi kalau kita lihat 011 ABC ini kan bukan angka, otomatis kan isinan ini untuk ngecek apakah dia angka kayak gitu kan. Apakah 011 ABC ini angka? Enggak gitu kan, karena ada mengandung ABC. Otomatis yang dikembalikan false. Nah, karena false kita negasiin jadi true kayak gini. Jadi ini sama ini agak susah bacanya ya. Ini sebenarnya kita bisa refaktor lagi. Ini cara bacanya apakah nim ini bukan angka kayak gitu kan. Nah, kalau iya kita kirim respon. Nah, ini nim harus berupa angka kayak gitu. Nah, itu kita cara buat validasi yang sederhana dan manual kayak gitu. Jadi nanti ada banyak if else di dalam ini gitu kan. Nah, kalau teman-teman nggak mau bikin validasi manual kayak gitu, teman-teman bisa menggunakan package namanya Express Validator. Nah, ini aku nggak ajarin sekarang ya. Aku ngajarin cara manualnya dulu biar teman-teman tahu cara gunain, cara buat validasi cara buat validasi sederhana kayak gitu tanpa bantuan package lain ataupun library lain. Jadi ini sebenarnya gampang. Nanti teman-teman tinggal baca aja gitu. Caranya gimana? Atau nanti aku bikin video terpisah gitu. Karena ini bisa kita bahas satu pertemuan kayak gitu. Ataupun satu video ataupun satu materi ya. Jadi gitu. Jadi validasi yang lebih kompleks itu bisa kita lakukan secara manual atau menggunakan package lain. Nah, kalau yang manual ya kayak gini tadi. If else-nya banyak gitu kan. Kalau bisa sih. Nah, jadi kan if else-nya banyak nih kan. Kalau namanya kosong, terus kalau seandainya nim-nya bukan angka gitu kan. Nah, kita bisa kasih komen. Nah, nanti bisa aja ada validasi yang lain kalau emailnya formatnya salah gitu kan. Misalkan aufa bilah aja kayak gitu, nggak ada add kemudian nama domainnya. Nah, ini teman-teman bisa explore sendiri nanti cara gunain paket ini gitu. Jadi banyak sebenarnya cara tutorialnya. Ini udah banyak yang nulis. Nah, ini pakai Express Validator. Gampang lah. Teman-teman belajar sebentar udah bisa gitu. Tadi tujuan aku tuh untuk ngasih tahu gimana cara buat validasi di Express. Selanjutnya cara untuk menggunakan cara yang lebih simpel itu teman-teman silahkan explore ya. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, yang bisa kita refaktor. Di sini kalau kita lihat di model, di sini kan untuk yang model create-nya ini, itu kan kita insert data ke database. Kemudian kita tahu ternyata pas habis kita insert, dia itu nggak mengembalikan data student yang baru di-insert, tapi cuman mengembalikan ID-nya aja. Nah, ID-nya ini kita pakai di promise kedua untuk kita select datanya. Nah, kalau kita lihat, kita kan udah ada nih method find. Kenapa nggak kita pakai aja yang method find? Biar ini nggak perlu kita tulis ya gitu. Jadi, ini kita bisa hapus. Nah, kita tinggal panggil aja method find. Gimana cara panggil method find? Ini kan kita di dalam kelas. Di dalam kelas ini kan dari create. Kita mau akses method find yang ada di dalam kelas. Itu kita pakai this. This itu artinya kelas ini gitu. Jadi dari kelas student kita akses apa? Dari kelas ini kita mau akses apa? Oh, find gitu. Kemudian ya udah tinggal kirim ID. Gampang kan? Nah, setelah itu hasilnya kita simpan ke variabel namanya student. Kayak gini. Setelah itu ngapain ya? Udah tinggal return aja student. Nah, hati-hati ini kan promise ya. Nah, kita pakai await di sini. Biar lebih aman kayak gitu kan. Jadi ini dijalanin, terus ditunggu dulu, terus ini dijalanin, ditunggu dulu baru di return kayak gitu. Walaupun nanti di controllernya juga kita await juga di sini. Nah, ini kalau kita klik send lagi,
ini name-nya masih salah. Kita coba ubah. Kita klik send. Oh, oke, bentar. Oh, ini karena validasi ya ini tadi. Ini coba kita hapus dulu aja ya. Ini karena ada salah pengecekan di sini mungkin. Kalau kita klik send, nah otomatis bertambah ya. Jadi bertambah nanti datanya dari hasil refaktor yang model student tadi, yang method create ya. Oke, sorry tadi aku coba-cobain ya ini. Jadi sorry tadi ada salah pengecekan ya. Jadi kita kalau mau ngecek apakah itu angka atau bukan, kita bisa pakai metode yang namanya isNaN. Jadi gini, misalkan nih dalam satu string kita mau cek ini angka atau bukan gitu kan. Oh, ini bukan angka gitu. Jadi nanti dia mengembalikan false kayak gini kan. Nah, terus misalkan nanti 91 ABC. Nah, ini dicek sama isNaN. Apakah ini bukan angka? Nah, di sini kan emang bukan angka karena mengandung ABC. Otomatis dia mengembalikan true kayak gini. Jadi ini kita cek apakah di name ini ada yang bukan angka kayak gitu kan. Kalau ada, berarti kita kembalikan true. Nah, ini kalau kita tes. Ini ya, misalkan 11 ABC. Aku klik send. Nah, ini harus berupa angka. Kalau aku 11 aja, nah baru berhasil kayak gitu ya. Jadi tadi agak panjang caranya soalnya salah tadi untuk logikanya. Jadi udah ada metode fungsi yang ini bawaan dari JavaScript ya. Jadi itu yang untuk refaktor yang ketiga ya. Jadi refaktor yang ketiga itu kita bisa ubah promise yang kedua untuk menggunakan metode find. Nah, kemudian untuk yang pembahasan selanjutnya itu ada beberapa paket yang bisa teman-teman gunakan. Yang paket ini itu berguna ya buat kita. Yang pertama itu Sequelize. Ini Eloquent ataupun ORM untuk database SQL di Express gitu. Jadi kan sejauh ini kita kan masih nulisnya tuh kan manual ya query-nya. Contoh kayak gini. Untuk nampilin data kita, bentar. Mana dia? Nah, untuk nampilin data, method all ini kan kita buat manual ya. Jadi kita lakukan query di sini. Kita buat model, kemudian kita buat metodenya gitu kan. Nah, kalau kalian nggak mau buat manual, itu bisa pakai Sequelize. Ini mirip kayak Eloquent. Jadi kita nggak perlu lagi nulis-nulis query-nya gitu. Nah, ini caranya juga gampang gitu. Kalian bisa explore aja. Soalnya kalau kalian udah tahu cara buat query-nya, yang udah tahu cara buat manualnya kayak gini, nah nanti pakai Sequelize itu jauh lebih gampang kayak gitu. Nah, ini udah banyak banget caranya kan. Nah, ini teman-teman bisa pelajarin gitu. Soalnya ini cuma install, kemudian konfigurasi aja udah cukup selesai gitu. Kita nggak perlu nulis query-nya lagi. Nah, kemudian untuk buat validasi yang kompleks, teman-teman bisa pakai yang tadi ya, Express Validator yang udah aku sebutin sebelumnya. Kemudian untuk misalkan teman-teman mau pakai authentication, mau nambahin autentikasi gitu kan, untuk melindungi endpoint, itu bisa pakai JSON Web Token. Kemudian teman-teman bisa pakai body parser untuk mengubah data request ke objek gitu. Cuman kan kita udah pakai middleware bawaan ya. Nah, kita udah pakai yang express.json, ini bawaan dari Express gitu. Kemudian ada yang bcrypt. Bcrypt ini untuk hashing password. Jadi passwordnya itu diacak dulu sebelum kita simpan ke database. Biasanya untuk login sama register gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk refaktornya. Jadi silakan teman-teman refaktor lagi. Ini kan udah nih if else yang ini. Terus di sini juga udah ini if else, kemudian yang else-nya ini kita nggak perlu tulis. Nah, ini sebenarnya
Yang ini kita bisa refaktor lagi nih. Ini kita keluarin. Nah, ini kita tinggal return aja. Nah, sama yang destroy juga. Kemudian ini kita return. Ini di atasnya udah ya. Nah, sama yang show satu lagi. Ini kita tinggal return aja. Nah, selesai. Jadi itu yang bisa kita refaktor ataupun perbaiki. Sebenarnya ada banyak mungkin. Nah, kalau teman-teman tahu, silahkan teman-teman refaktor aja sesuai dengan ilmu teman-teman kayak gitu. Ini untuk cara aku ya. Jadi biar kodenya lebih rapi gitu. Jadi ada banyak caranya sebenarnya. Itu kita bisa belajar nanti tentang clean code kayak gitu kan. Tentang refactoring kode kayak gitu. Nah, ini ada pembahasan khusus sebenarnya. Ini clean your code, refactoring guru. Jadi ini pembahasan refactoring ini itu setelah kita selesai buat aplikasi biasanya. Jadi refaktor itu dilakukan setelah selesai buat aplikasi. Jadi yang penting buat dulu, kemudian udah bisa berjalan. Nah, kalau udah bisa berjalan, baru deh kita refaktor kodenya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan terakhir kita. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan sedikit ilmunya, semoga bermanfaat ya. Oke, aku tunggu di final projectnya. Semoga sukses semuanya. See you.